Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nafisa, NIM T2017-1303. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lafadz yanjahu at-talamidu illah. Nah, lafadz yanjahu ini merupakan kalimat fi'il yang berasal dari lafadz najaha, yanjahu, najhan, wa nujhan, wa najahan, yang berarti lulus. Ia disebut sebagai fi'il mudhari karena didahului oleh huruf mudhari'ah yang berupa ya, yang memiliki fungsi lil ghaib. Seperti itu. Untuk lafadz yanjahu itu termasuk dalam kategori fi'il yang mu'rab. Untuk apa itu fi'il mu'rab? Bisa kalian lihat atau bisa kalian cek di buku teori dasar di halaman 74. Di situ ada lengkapnya. Karena itu tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Nah, ia itu berhukum rofa karena litajarrodihi anin nawasibi wal jawazim, ataupun sepi dari amil nasab dan amil jazm. Nah, tanda rofaknya itu menggunakan dhammah dhahiroh karena ia termasuk dalam kategori as-sahihul akhiri wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, atau fi'il mudhari yang lam fi'ilnya berupa huruf sahih dan huruf akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Nah, maksudnya itu alif tasniyah, wawu jama', ya mu'annas mukhatabah, nun taukid dan nun niswah. Seperti itu. Untuk lafadz yanjahu itu termasuk fi'il maklum. Nah, apa itu fi'il maklum? Bisa kalian lihat ataupun bisa kalian cek di buku teori dasar di halaman 62. Karena itu mengapa ya bisa disebut fi'il maklum? Karena cara bacanya itu tidak diikutkan pada kaidah majhul ataupun dumma awaluhu wa futihama qoblal akhir, sehingga ia membutuhkan fa'il yang dalam konteks contoh di atas fa'ilnya itu berupa lafadz at-talamidu. Seperti itu. Lafadz yanjahu itu juga disebut sebagai fi'il lazim. Untuk fi'il lazim juga bisa kalian cek di teori dasar, itu ada di halaman 66. Nah, karena arti dari lafadz yanjahu itu tidak dapat dipasifkan, seperti itu. Maksudnya, arti dari lafadz yanjahu itu kan berhasil. Nah, jadi ia tidak bisa diubah menjadi diberhasil, seperti itu. Itu tidak bisa. Nah, mengapa demikian? Karena ia tidak membutuhkan maf'ul bih, seperti itu. Untuk maf'ul bih itu apa? Bisa kalian cek di teori dasar di halaman 187. Nah, untuk selanjutnya itu lafadz at-talamidu. Nah, lafadz at-talamidu ini merupakan kalimat isim karena ada ciri-ciri isim, yaitu dimasuki alif lam. Nah, kan sebelum ada tasdid itu kan di depannya itu kan ada alif lam. Nah, itu alif lam itu adalah ciri-ciri isim. Seperti mengapa dia disebut isim? Ya karena ada alif lam itu gitu. Dimasuki alif lam itu. Nah, juga karena termasuk dalam kategori kalimat isim, maka memungkinkan dibaca rofa, nasab ataupun jar. Nah, lafadz at-talamidu ini termasuk yang dibaca rofa karena itu tergolong marfu'atul asma, seperti itu, yaitu fa'il. Disebut fa'il itu karena lafadz at-talamidu merupakan isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fa'il yang mabni maklum. Jadi itu yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum, seperti itu. Nah, itu berupa yanjahu. Tanda rofaknya itu menggunakan dhammah karena ia merupakan jamak taksir, seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada lafadz illah. Lafadz illah itu merupakan kalimat huruf. Untuk selebihnya itu kan ada di bawahnya itu footnote-nya di nomor 86. Jadi bisa kalian baca sendiri di buku kajian teori. Nah, karena itu termasuk kalimat huruf. Illah itu termasuk kalimat huruf, maka ia dapat berkategori huruf yang mutasir ataupun yang berpengaruh untuk analisis lanjutan, seperti itu. Dan dapat pula berkategori huruf yang ghairu mutasir ataupun tidak berpengaruh untuk analisis lanjutan. Nah, illah di sini dalam contoh di atas itu termasuk dalam yang kategori mutasir, seperti itu, karena berfungsi sebagai adat al-istisna
ataupun perangkat atau sesuatu yang digunakan untuk mengecualikan, seperti itu. Karena isim yang jatuh sesudahnya itu disebut sebagai musanna yang huruf i'rabnya harus dibaca nasab, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mungkin banyak ya. Saya mohon maaf dari saya sendiri, saya pribadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotur Rohmah, NIM T2017-1284. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang lafadz al-kasalu. Langsung saja, lafadz al-kasalu merupakan kalimat isim karena ada ciri-ciri isim yaitu dimasuki alif lam. Karena termasuk dalam kategori kalimat isim, maka memungkinkan dibaca rofa, nasab atau jer. Lafadz al-kasalu termasuk yang dibaca nasab karena tergolong masubatul asma, yaitu mustasna. Mustasna sendiri wajib dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih. Seperti contoh, maqamal qaumu ada zaidan. Nah, disebut mustasna karena lafadz al-kasalu merupakan isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah adat al-istisna merupakan ilah. Nah, tanda nasabnya menggunakan fathah karena ia merupakan isim mufrad. Isim mufrad sendiri itu adalah isim yang menunjukkan arti tunggal. Lebih lengkapnya terdapat dalam buku Teori Dasar Nahwu dan Shorof pada halaman 80. Kemudian lafadz selanjutnya yaitu dzalikal kitabu la raiba fi. Saya menjelaskan bagian lafadz dzalikal kitabu. Lafadz dzalika merupakan kalimat isim sehingga bisa jadi ia dibaca rofa, nasab atau jer. Lafadz dzalika termasuk yang dibaca rofa karena tergolong marfu'atul asma, yaitu mubtada. Disebut mubtada karena ia merupakan isim ma'rifah atau isim isyarah yang jatuh di awal jumlah. Karena berkedudukan sebagai mubtada, maka ia harus dibaca rofa. Tanda rofanya tidak ada atau bersifat mahalli. Karena ia termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah yang berupa isim isyarah, maka setiap isim isyarah pasti membutuhkan musyarun ilaih. Nah, sedangkan khobarnya adalah jumlah ismiyah yang jatuh sesudahnya, yaitu la raiba fihi. Kemudian selanjutnya pada lafadz al-kitabu. Lafadz al-kitabu merupakan kalimat isim karena ada ciri-ciri isim yaitu alif lam. Karena termasuk dalam kategori kalimat isim, maka memungkinkan dibaca rofa, nasab atau jer. Lafadz al-kitabu termasuk yang dibaca rofa karena tergolong marfu'atil asma, yaitu tawabi yang badal. Nah, disebut badal karena al-kitabu merupakan musyarun ilaih atau isim yang jatuh setelah isim isyarah, yaitu dzalika yang dimakrifatkan dengan menggunakan alif lam, sehingga ia terkena kaidah yang berbunyi mu'arrafum ba'da isyaratim bi'al u'ribanatan au bayanan au badalan. Isim yang dimakrifatkan dengan menggunakan alif lam apabila jatuh setelah isim isyarah, maka i'rabnya ditentukan sebagai na'at.
ataf bayan, atau badal. Karena berkedudukan sebagai badal, maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan mubdal minhunya, yang dalam konteks contoh di atas adalah lafadz dalika yang dibaca rofa karena menjadi mubtada, sehingga ia harus dibaca rofa. Nah, tanda rofanya menggunakan dhammah karena ia merupakan isim mufrad. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentator sebelumnya. Nah, dan di sini saya ke bagian menjelaskan tentang la raiba fiha. Nah, sekarang bagian lafadz la merupakan kalimat huruf. Karena termasuk kalimat huruf, maka ia dapat berkategori huruf yang mu'atsir, yaitu berpengaruh untuk analisis lanjutan. Dan dapat pula berkategori huruf yang gairu mu'atsir, yaitu tidak berpengaruh untuk analisis lanjutan. Huruf la dalam contoh di atas termasuk dalam kategori yang mu'atsir karena berfungsi sebagai lalati linafsil jinsi yang menafikan jenis, sekaligus sebagai nawasijul mubtada'i wal khobari, yaitu amil-amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Lalati linafsil jinsi beramal sebagai inna wa akhawatuha, yaitu tansibul isma wa tarfakhul khobaro, menasobkan isim dan merofakan khobar. Akan tetapi khusus masuk pada isim nakiro, isim dari lalati linafsil jinsi, yaitu lafadz roiba, sedangkan khobarnya dibuang berupa lafadz maujudun. Dan selanjutnya lafadz roiba merupakan kalimat isim, sehingga bisa jadi ia dibaca rofa, nasab, dan juga jer. Lafadz roiba termasuk yang dibaca dibaca nasab karena tergolong mansubatul asma'i, yaitu isim lalati linafsil jinsi. Disebut isim lalati linafsil jinsi yaitu karena ia merupakan isim nakiroh yang jatuh setelah lalati linafsil jinsi karena berkedudukan sebagai isim lalati linafsil jinsi, maka ia harus dibaca nasab. Tanda nasabnya tidak ada, yaitu bersifat mahalli karena ia berkategori mufrad, bukan mudhof dan yifdu al-mudhof, dan dimabnikan sesuai dengan tanda nasabnya mabniyu ala mansubatu bihi yang berupa fathah. Dan yang terakhir yaitu fihi. Lafadz fi merupakan kalimat huruf. Karena termasuk kalimat huruf, maka ia dapat berkategori huruf yang mu'atsir, berpengaruh untuk analisis lanjutan, dan dapat pula berkategori huruf yang gairu mu'atsir, tidak berpengaruh untuk analisis lanjutan. Huruf fi dalam contoh di atas termasuk dalam kategori yang mu'atsir karena berfungsi sebagai huruf jer. Karena berfungsi sebagai huruf jer, maka kalimat isim yang jatuh sesudahnya disebut sebagai majrur, yang hukum i'rabnya harus dibaca jer. Lafadz fihi merupakan susunan jar majrur yang terdiri dari fi sebagai huruf jar dan hi sebagai majrur. Lafadz hi merupakan kalimat isim karena ada ciri-ciri isim, yaitu dimasuki huruf jar fi. Karena termasuk dalam kategori kalimat isim, maka memungkinkan dibaca rofa, nasab, dan juga jer. Lafadz hi termasuk yang dibaca jer karena tergolong majruratul asma'i, yaitu
majrurun biharfi al-jarri. Dibaca jer karena dimasuki oleh huruf jer. Tanda jernya tidak ada, bersifat mahalli karena termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah yang isim domir baris mutasil. Jumlah ismiyah yang terdiri dari la raiba fihi termasuk dalam kategori jumlah yang memiliki kedudukan i'rab. Jumalul lati laha mahallu minal i'rabi, yaitu sebagai khobar dan mubtada. Zalika karena berfungsi sebagai mutimmu al-faidah, yaitu penyempurna faedah. Maksudnya cocok dan pantas apabila diberi kata adalah dalam bahasa Indonesia, iku dalam bahasa Jawa, atau panikah dalam bahasa Madura. Karena berkedudukan sebagai khobar, maka ia harus dibaca rofa. Tanda rofanya tidak ada, bersifat mahalli karena ia merupakan jumlah. Terima kasih, saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari tutur kata kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.